Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Saya absen dulu ya kehadirannya. Hari ini tanggal 15. Oke, yang tidak hadir siapa? Disa. Kenapa Disa? Sakit. Siapa lagi? Alia Sophia. Kenapa? Sakit. Sudah berdoa tadi pagi? Oke. Sebelum kita melanjutkan hari ini bab 2, materi tentang apa bab 2? Sejarah penurunan Al-Quran dan penulisan Al-Quran. Nah, minggu lalu, pelajaran lalu kita bab 1 tentang mengenal Al-Quran dan nama-nama lain Al-Quran beserta pengertian Al-Quran. Nah, hari ini bab 2 kita pelajarannya mengenal semangat mengkaji Al-Quran dan hadis, ya, sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Sebelum kita mulai belajar, kita bagi menjadi 4 kelompok. Satu orang mengambil ke depan, satu orang ya, dari Gembo dulu. Ambil nomor berapa, satu orang nulis di depan, kelompok berapa dia. Satu, ada spiralnya. Udah duduk. Hafsah 1. Lanjut. Sini aja bukannya. 3. Lanjut. Fatimah lanjut. Berarti ada yang 5, ada yang 4 ya. 5, 2 kelompok. Oke, masing-masing dengerin, masing-masing kelompok memperhatikan tayangan video. Oke, nanti kalian nyimpulkan minimal 5 poin, 5 sampai 10, paham? Jadi kalian nulis, nanti satu hasilnya dikumpul ke depan, satu untuk kalian presentasikan ke depan. Oke, paham kan? Minimal 5 ya, 5 poin dari hasil nonton videonya. Oke, paham? Jadi ada 2 orang mungkin nulis, satu dikumpul ke depan, satu nanti buat kalian maju ke depan presentasi. Satunya kumpul ke saya. Oke, paham? Nah, silakan menyimak videonya. Kesimpulannya, poin-poin pentingnya ditulis minimal 5, maksimal 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kali ini kita akan menceritakan satu kisah sejarah Islam tentang Asmaul Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam. Kitab suci umat Islam ini ternyata melalui proses yang sangat-sangat panjang untuk bisa sampai ke tangan kita dan bisa kita baca sekarang ini. Dimulai dari turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, lanjut lagi dari langit dunia turun ke Nabi Muhammad SAW, dan terakhir yaitu proses pembukuan mushaf Al-Quran pada masa Khalifah. Dan selamat datang kembali di channel Tafakkur Fiddin. Baik, langsung saja kita masuk ke cerita tentang asal muasal dari Al-Quran ini. Yang pertama akan kita bahas bagaimana kisah turunnya Al-Quran ke Lauh Mahfuz. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Al-Quran ini berisi kalam Allah atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan sebenarnya Al-Quran ini juga termasuk salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW.
Dengan adanya Al-Quran, kita dapat memiliki pedoman untuk semua aspek kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Al-Quran ini bisa sampai ke kita sekarang, ternyata prosesnya juga sangat panjang. Bahkan sebelum malaikat Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad SAW, proses turunnya Al-Quran ini telah mengalami beberapa tahapan terlebih dahulu. Bahkan sebelum sampai di tangannya Rasulullah, di mana tahap yang pertama adalah penyampaian Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauh Mahfuz. Lalu apa yang dimaksud dengan Lauh Mahfuz itu? Jadi Lauh Mahfuz ini diyakini sebagai kitab yang terjaga, kitab di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan segala sesuatu tentang takdir setiap manusia dan semua yang akan terjadi di alam semesta ini. Atau dengan kata lain, Lauh Mahfuz ini juga diartikan sebagai tempat yang di dalamnya tersimpan semua hal yang berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah. Sudah siap semuanya? Menyimpulkan ada berapa? Minimal 5 ya. Minimal 5 poin. Dapat berapa? Dapat berapa? Hah? Sini berapa? Dapat berapa? Hah? Berapa dapat kesimpulannya? Si kelompok udah berapa poin dapat? Banyak? 6. Oke. Kamu kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke. Silakan kelompok 1 maju ke depan semua membacakan kesimpulan dari menonton video atau tayangan tadi. Silakan. Yuk, 4 orang. Yang lain? Sampai berapa? Hah? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan langsung semua isinya ke Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz merupakan tempat di mana seluruh takdir manusia tertulis. Penurunan ayat-ayat Al-Quran disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat itu. Ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu ayat Makkiyah yang turun di Mekah dan ayat Madaniyah yang turun di Madinah. Saat menyampaikan wahyu pertama, malaikat Jibril menjelma menjadi seseorang berbaju putih yang membuat Rasulullah ketakutan, serta surah pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Sudah. Sudah. Demikian presentasi dari kelompok 1. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi dari kelompok 1. Sekarang lanjut kelompok mana? Kelompok 2. Sini. Ayo, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan turunnya Al-Quran. Bacakan Al-Nisa. Al-Quran adalah kalam Allah atau mukjizat Nabi yang diturunkan ke Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Al-Izzah diturunkan. Ada yang ulama yang bilang kalau diturunkannya secara langsung semua. Sedangkan kalau dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad diturunkannya secara berangsur-angsur. Surah pertama surah Al-Quran yang diturunkan ke Nabi Muhammad diturunkannya sesuai keadaan. Seperti surah Al-Lahab. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kesimpulan dari sejarah turunnya Islam. Al-Qur'an. Jadi kesimpulannya di sini Allah menurunkan Al-Qur'an pertama kali ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu adalah kitab yang mencatat kodo dan kodar semua makhluk hidup di dunia. Al-Qur'an pertama kali diturunkan di Lauhul Mahfuz, lalu ke Bait Al-Izzah, yaitu langit paling bawah, langit dunia. Kemudian setelah turun ke Bait Al-Izzah, pada malam Lailatul Qadar diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu surah Ad-Dukhan ayat 3 dan seterusnya. Lalu Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sesuai dengan keadaan atau masalah yang ada di bumi, sehingga disebut berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lalu pembagian surah yang ada di Al-Qur'an itu ada 2, yaitu surah Madaniyah dan Makkiyah. Surah Madaniyah itu surah yang turun di Madinah, dan surah Makkiyah ialah turun di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proses penurunan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Proses penurunan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Malaikat Jibril menampakkan dirinya pada saat Nabi Muhammad SAW berdiam diri di Gua Hira, dan sehingga membuat Nabi Muhammad SAW ketakutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daria, tadi setelah menyaksikan tayangan video, kalian tadi belajar menyimpulkan beberapa kesimpulan dari tayangan tadi, ya. Ada yang berapa minimal? Minimal 5, maksimal 10 ya. Nah, kita sedikit melanjutkan materinya. Jadi menurut Imam As-Suhaili terdapat 7 cara penurunan wahyu kepada Nabi. Satunya melalui mimpi. Ada yang pernah mimpi? Nah, artinya manusia normal insya Allah punya mimpi. Cuma Nabi kan beda mimpinya. Kedua, dihembuskan langsung ke dalam jiwa Nabi. Kalau kita seperti dapat ilham, dapat petunjuk. Nah, itu kalau Nabi namanya wahyu. Terus lagi seperti bunyi gemerincing lonceng yang sangat keras. Kita lonceng apa kita? Lonceng sekolah dengar. Mungkin itu lebih ramai lagi, lebih ribut lagi. Ya, makanya Nabi itu pertama didatangi malaikat Jibril, apa yang dirasakan? Menggigil, gemetar kan gitu ya. Nih malaikat menampakkan dirinya dengan wujud seorang laki-laki yang elok rupanya. Wah, kita udah tahu di mana malaikat Jibrilnya menyamar sebagai seorang laki-laki. Terus lagi malaikat Jibril menampakkan dirinya dengan wujud aslinya yang mempunyai sekitar 600 sayap. Hitungin aja, anggaplah 300 kanan, 300 kiri. Dan menurut riwayat sayap malaikat Jibril itu sekali menutup begini, bumi itu tertutup. Ya, sekali tutupin gini nah, kayak ayam nutupin
tutup dunia tuh ya, saking luar biasanya. Terus lagi Allah berbicara dengan Nabi Muhammad dari balik hijab, ada suara, tidak ada rupanya. Oke, lanjut. Ini sama tadi ya. Malaikat Jibril turun membawa wahyu untuk Nabi Muhammad dengan 3 cara, yaitu menampakkan wujud asli beliau, menyamar sebagai seorang laki-laki, tidak tampak, hanya terdengar suara gemuruh seperti gemerincing lonceng tadi, ribut. Kalau kalian pernah dengar, kita ada seseorang yang pernah mendengar seperti kereta apa ya? Tiba-tiba ada seperti kereta lewat, bunyi apa? Bunyi kuda, bunyi kereta, bunyi agak lonceng. Nah, pernah kan? Pernah dengar cerita gitu kan? Nah, tuh ada di dunia kita tuh ada, ya. Tuh ada contoh. Nah, kita tadi bicara ayat yang pertama turun surah Al-Alaq. Nabi berada di Gua Hira. Nabi diceritakan berapa hari di Gua Hira? 26. Nah, itu ya. Nah, ini proses penurunan Quran disebut dengan inzalul Quran. Kalau kita di Indonesia memperingatinya dengan istilah nuzulul Quran, tepatnya pada bulan tanggal 17 Ramadan. Oke. Nah, ini tadi ada dengan diceritakan bagaimana turunnya Quran. Jadi Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang telah qadar kan ditentukan, yaitu pada malam 21 sampai 30 atau 31, dan biasanya pada malam ganjil ya, 21, 23, 25, 27, 29 atau malam terakhirnya. Al-Quran diturunkan ke langit dunia 20 kali Lailatul Qadar selama 20 tahun, ya kan? Atau 23 kali selama 23 tahun, atau selama 25 kali, yaitu 25 tahun. Awal diturunkan Quran adalah pada Lailatul Qadar, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Jadi Nabi itu mendapat Quran itu selama kurang lebih 22. Itu rumusnya ya, ingatin ya. 22 tahun, 2 bulan, 20. Kalau digenapkan menjadi 23 tahun kurang lebih. Umur Nabi dapat wahyu berapa? Umur Nabi dapat wahyu 40. Nabi meninggal umur 63. Dapat wahyu kurang lebih 23 tahun. Pas kan? Nah, itu ya. Oke. Nah, ini proses Quran tadi ada namanya Lauhul Mahfuz, terus Baitul Izzah, terus langsung dari Baitul Izzah itu ada yang mengatakan Baitul Izzah itu tempat ibadah. Ya, tempat kita tidak tahu posisinya di mana. Ya kan? Seperti disebutkan langit itu ada 7 lapis. Belum sampai saat ini belum ada yang tahu lapisan-lapisannya mana. Dan bumi itu juga 7 lapis. Yang mana lapisannya? Ilmu pengetahuan belum lagi mendapatkan atau menemukan lapisan langit yang 7 yang mana, lapisan bumi yang 7 yang mana. Nih, hikmah diturunkan Quran berangsur-angsur. Satu apa? Memudahkan untuk dihafal, ditulis, dipahami, dan diamalkan. Kalau langsung 30 juz, KO juga kan? Ya. Terus lagi dapat meneguhkan hati Nabi.
akan lebih berkesan di hati umat Islam, terutama pada ayat-ayat yang turun berkenaan dengan peristiwa. Di sana tuh ada kasus, baru ada turun ayatnya. Nabi tidak bisa menjawab langsung, ada jawaban dengan ayat turun. Agar dapat menjawab pertanyaan dan masalah yang muncul, terus lagi dapat meringankan umat Islam dalam upaya meninggalkan sikap mental dan tradisi jahiliyah yang negatif. Nah, ini tadi yang di video saya ada menyimpulkan, menulis sendiri ya. Sini ada 14 poin. Ya. Satu, Quran turun di Lauh Mahfuz, terus ke Baitul Izzah, langit ketujuh, lalu baru ke langit dunia. Terus Al-Quran itu merupakan mukjizat Nabi. Terus lagi Al-Quran turun ke Lauh Mahfuz. Terus lagi bulan Ramadan awal pertama Al-Quran turun, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, beribadah itu di Lailatul Qadar sama dengan beribadah 1000 bulan. Kurang lebih berapa tahun? 83 tahun. Nah, jadi ya. Terus lagi turun ke Nabi itu tidak sekaligus, artinya bertahap. Ya, bertahap. Ayat yang turun di Mekah namanya Makiyah, yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, digenapkan menjadi 23 tahun. Nabi itu mendapat ketika halwat di Gua Hira, yang hari mungkin ke malam 27 ya. Itu Nabi itu sangu air jam-jam sama kurma ya. Ayat pertama surah Al-Alaq 1 sampai 5. Nabi ketika dapat didatangi malaikat Jibril, Nabi itu takut, gemetar, menggigil. Baru istri Nabi menyelimutinya. Ya. Maka turun lagi wahyu selanjutnya, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, kum panjir, bangun dan sebut nama Allah ya. Ketika Nabi menyatakan sebagai utusan Allah, itu orang Mekah banyak yang tidak percaya. Nabi mengaku menyatakan sebagai utusan Allah, mereka tidak percaya. Siapakah tokohnya? Abu Lahab. Siapakah beliau? Paman Nabi tidak percaya. Sampai pada waktu itu turun yang namanya surah Al-Lahab. Bunyinya Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah ya, jadi namanya orang beriman itu walaupun ada hubungan darah dengan Nabi, kalau tidak percaya ya hukumnya tadi sama dengan ingkar. Bahasa agamanya kafir. Tidak nurut, tidak percaya itu namanya ingkar. Itu bahasa agamanya kafir. Walaupun ada darah daging Nabi. Ada juga kan anak Nabi yang tidak percaya dengan Nabi, siapa? Anak Nabi yang tidak nurut dengan Nabi siapa? Kan anak Nabi Nuh. Istri Nabi tidak percaya dengan Nabi Lut. Ya enggak? Nah, ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini kira-kira? Ayat terakhir adalah surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ya al-ayah. Ketika Nabi melaksanakan haji wada. Apa haji wada? Haji perpisahan, haji terakhir Nabi mau wafat. Nah, dia walaupun ada ulama lain menyatakan bahwa ayat yang terakhir itu surah Al-Maidah, surah Al-Baqarah. Ayat berapa sih lupa tuh. Ya, itu ada perbedaan pendapat para ulama. Silakan kalau ada yang nanya dulu sampai sini. Nah, di sini ada rangkuman ya.
Rangkuman malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi dengan 3 cara. Ya tadi ya. Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Ke buminya, ke nabinya itu berangsur-angsur. Pada masa Rasulullah, beberapa sahabat yang dipercaya menulis wahyu Al-Quran, yaitu Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, dan Zaid bin Sabit. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi dikenal dengan istilah Jam'ul Quran Al-Awal. Media yang digunakan dalam menulis Quran pada masa Rasulullah adalah Ar-Riqa, Al-Aktab, Al-Likhab, dan Al-Usub. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah tadi dilengkap ya. Jadi kita merangkum tadi, nanti dikumpul catatan rangkuman kalian dikumpul. Tulis kelompoknya siapa aja ya. Hah? Di buku enggak apa-apa, di keras juga enggak apa-apa ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai sini dulu pelajaran kita. Insya Allah nanti kita lanjut. Apa yang kedua tadi? Penulisan Quran. Jadi Quran itu ditulis. Ya, siapakah yang menulis Quran? Yang dipercaya Nabi? Zaid bin Sabit. Ya. Jadi Quran itu tidak langsung ditulis, ya, dia langsung ditulis. Oke, alhamdulillah tadi materi bab 2 sudah kita laksanakan. Sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Artinya mudahan kita bisa meyakini, diharapkan dari apa tujuan pembelajaran ini membuktikan keyakinan terhadap kebenaran sejarah penurunan. Itu kita harus yakin tuh ya. Terus lagi mengimplementasikan perilaku meyakini kebenaran penurunan penulisan Quran dengan tepat. Kita tadi dapat apa tadi? Menguraikan beberapa pendapat tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Terus menyimpulkan hasil daripada kalian menonton video, ya, menyimpulkan kesimpulan pelajaran tadi. Artinya mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Dapat berkah dari Allah. Salah dan hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.